Saudara, di sini hal yang penting yang Tuhan sedang kerjakan, di mana Tuhan ingin kita sembuh dari luka-luka kita. Luka-luka itu yang membuat kita nggak bisa tumbuh. Luka-luka itu yang membuat kita nggak bisa merentangkan tangan untuk memeluk banyak orang. Luka-luka itu yang membuat kita tenggelam dan makin berada dalam luka-luka yang makin dalam. Luka-luka itu menarik kita untuk menjauh dari komunitas. Luka-luka itu juga menarik kita terbuka kepada banyak orang. Luka-luka itu membuat kita nggak berdaya. Semakin menjauh, semakin tenggelam. Itulah masalah. Itulah yang membuat kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan rencana-rencana Tuhan. Karena kita nggak mampu melihat rencananya, karena luka-luka itu menutupi mata kita. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, karena luka-luka itu membuat mata kita dialihkan bukan kepada pekerjaannya, kepada tangannya, kepada kasihnya, kepada Tuhan yang sedang membalut luka-luka kita. Tapi luka-luka itu membuat mata kita hanya tertuju kepada luka, luka, dan luka. Sambil berkata, kamu yang telah melukai, si A melukai aku, si B mengkhianati aku, si C berbuat jahat kepada aku, si D meninggalkan aku, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu terjadi, itulah yang membuat kita nggak bisa mengasihi Tuhan dan nggak bisa menyesuaikan diri terhadap rencana-rencananya. Saudara harus mengalir, saudara harus ambil posisi di hadapan Tuhan, saudara harus menguatkan hati, saudara harus ambil senjata, kenakan pakaian perlengkapan perang dan masuk dalam barisannya. Ambil posisi sebagai seorang hamba yang mengejar perkenanan Tuhannya. Supaya apa? Jangan kehabisan waktu, jangan kehilangan waktu. Jangan menggunakan waktu-waktu yang saat ini tinggal sedikit untuk hal yang sia-sia. Tapi kejarlah apa yang menjadi perkenanan Tuhan. Hari ini pertanyaannya adalah, apa yang menghambat hidupmu di hadapan Tuhan? Apa yang menghambat hatimu untuk bergerak di hadapan Tuhan? Apa yang membuat Tuhan tidak bisa bergerak dalam hidupmu? Itu pertanyaan-pertanyaan penting. Seringkali masalahnya begitu banyak hal yang kita takutkan. Kita takut begini, kita takut begitu. Ada hal yang membuat kita sebenarnya menggunakan bahasa-bahasa rohani, kita harus mendoakannya, kita harus tanya Tuhan dulu. Tapi sebenarnya di balik kalimat-kalimat itu sebenarnya begitu banyak yang kita takutkan. Kita takut berubah, kita takut mengambil resiko, kita takut membayar harga, kita takut rugi, kita takut kalau seandainya kita mengalami perubahan-perubahan ini, nanti apa yang terjadi? Kita takut untung juga, kita takut sukses, kita takut masa depan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang nggak bisa berbuat banyak. Seringkali masalahnya begitu banyak yang tidak kita pelajari dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita hanya sibuk dengan kesalahan dan kita menyesal. Kenapa ya kok melakukan kebodohan itu? Kenapa ya kok sembrono? Kenapa kok gak berani? Sehingga kita kehilangan kesempatan. Kita hanya melihat kesalahan, kegagalan, kebodohan. Tetapi kita lupa, kita harus belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan membuat kita lebih bijak sebenarnya dibandingkan dengan kita belajar dari kesuksesan. Ada satu kalimat yang bagus, tanpa kesalahan, tanpa kegagalan, kita tidak akan mengerti arti kesuksesan yang sebenarnya. Dari kesalahanlah dan kegagalanlah membuat kita nggak sombong. Karena kita tahu bahwa
untuk sukses itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Tapi ya kalau ada banyak orang yang sukses sombong, berarti dia nggak ngerti bagaimana mengalami yang namanya sukses yang